menanggapi banyaknya pertanyaan terkait bagaimana mekanisme impor ketika kebutuhan memang harus impor gitu. Padahal di Perpres nomor 46 tahun 2025 itu impor itu pakai izin Menteri Kepala Lembaga Kepala Daerah, Pak. Ini gimana ini? Kalau instansi yang biasa yang sebelumnya itu pakai mekanisme izin impor, contohnya Kementerian Pendidikan, ya ada beberapa, memang sudah ada beberapa instansi itu yang memang prosedurnya itu harus pakai izin menteri dulu ya. Tapi yang nggak biasa kayak seperti kantor saya aja, pasti akan membutuhkan pemikiran gitu. Nah, Bapak Ibu rekan-rekan semuanya, di kolom komentar saya sisipkan link Google Doc ya yang berisi 4 macam template, Bapak Ibu. Ya. 4 macam template. Ini menindaklanjuti pasal 66 ayat 7 yang intinya adalah dalam hal informasi seperti yang dimaksud bla 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 bla, maka penggunaan produk impor dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Menteri Kepala Lembaga Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Kepala Lembaga Kepala Daerah. Nah, pada VT ini saya mengambil celah hukumnya di atau pejabat yang ditunjuk. Nah, saya ngambil dari situ. Karena kalau yang apalagi yang sering impor ya, sebagai kantor saya BMKG gitu ya, itu masuknya setiap transaksi izinnya Menteri Kepala BMKG lah ya, ruwet lah ya. Nah, ini kita ambil celah yang memang sudah diberikan ruangnya, yaitu pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Kepala Lembaga Kepala Daerah. Nah, VT ini memberikan strateginya, Bapak Ibu rekan-rekan semuanya, memberikan strateginya. Dan dalam hal mempertimbangkan produk impor itu, jangan hanya pertimbangannya itu produk dalam menentukan produk dalam negeri atau TKDN atau impor, itu pertimbangannya jangan hanya asal produknya ada TKDN atau ada PDN beli, nggak begitu, Pak. Aspeknya harus komprehensif seperti yang tertuang juga di Perpres ini. Pertimbangan aspek spekteknya sudah pasti, aspek kesinambungan barang jasa itu produk itu sendiri ya, aspek merek ya, aspek layanan purna jual, aspek waktu, aspek stok ya, dan berbagai macam aspek-aspek yang lain. Nah, di VT ini saya sudah bagikan teman-teman semuanya. Anda tinggal manfaatkan isinya apa itu isinya, rangkumannya. Yang pertama adalah template contoh SK Menteri Kepala Lembaga Kepala Daerah yang memberikan penunjukan pejabat. Siapa itu? Karena di sini nggak diatur ya. Jadi bisa pejabat eselon 2, eselon 1. Saran saya ya eselon 1, eselon 2 lah ya. Ya, jangan terlalu bawah juga, tapi juga jangan terlalu tinggi. Ya, isi SK Menteri Kepala Lembaga Kepala Daerah. Fungsinya untuk menunjuk pejabat struktural eselon 2 atau eselon 1 sebagai pejabat pemberi persetujuan pengadaan barang impor. Ini memberikan landasan hukum dan kewenangan yang jelas. Itu ya, isinya ya SK nomor pertimbangan perlunya pengadaan barang impor, dasar hukum yang relevan, ya, penunjukan pejabat secara spesifik, dan rincian kewenangan yang diberikan. Di SK ini akan menekankan perlunya verifikasi komprehensif atas produk dalam negeri sebelum persetujuan diberikan. Ya, yang tanda tangan siapa? Template ini ya jelas Menteri Kepala Lembaga Kepala Daerah. Template yang kedua adalah keputusan atau apapun namanya dari pejabat yang ditunjuk untuk memberikan izin impor kepada siapapun PPK yang meminta izin impor. Gitu. Fungsinya memberikan persetujuan resmi dari kepada PPK untuk melaksanakan pengadaan impor dari pejabat tadi, karena kan sudah ditunjuk nih pejabatnya. Itu ya SK yang kedua. Nah, template yang ketiga ini lampirannya SK pemberian izin impor tadi dari pejabat yang ditunjuk, yaitu apa? Kertas kerja verifikasi kebutuhan pengadaan barang impor. Kertas kerja verifikasi kebutuhan barang impor. Fungsinya buat apa? Ini lampiran wajib dan bukti akuntabel dari proses verifikasi yang dilakukan sebelum persetujuan impor diberikan. Ya, dokumen ini membuktikan bahwa keputusan impor itu nggak diambil sembarangan, ya, melainkan berdasarkan analisis yang mendalam. Ya, isinya adalah berisi identifikasi kebutuhan dasar, analisis komprehensif, verifikasi ketiadaan PDN berdasarkan beberapa aspek. Aspeknya apa itu? Spektek, ketersediaan produk, rekam jejak, layanan purna jual, waktu, logistik, ya, kesinambungan merek, ya. Karena kertas kerja ini juga memuat kesimpulan verifikasi dan rekomendasi. Yang tanda tangan ya peserta yang 7 tadi gitu. Itu adalah template yang ketiga, yang merupakan lampirannya template yang kedua. Template yang keempat ini adalah semacam suatu nota dinas, instruksi khusus
untuk percepatan pelaksanaan tahapan pengadaan barang produk impor. Ini kan sudah bulan Agustus nih ya. Kalau hal-hal yang baru seperti ini mungkin butuh waktu saya kira ya. Nggak mesti langsung Menteri Keuangan pemerintah daerah itu, kepala daerah itu langsung mau gitu ya. Nah sambil nunggu itu, selama proses itu kita kasih celah dari pasal 9 ayat 1 huruf F2 bahwa PAKPA itu punya ruang untuk melakukan diskresi. Maka saya bikin template nota dinas instruksi khusus, memberikan instruksi diskresi kepada dari KPA kepada PPK untuk memulai semua tahapan proses VBG. Nggak usah nunggu itu dulu, sambil itu berjalan guna menghindari stagnasi dan memastikan proyek tetap berjalan sesuai jadwal. Jadi isinya nota dinas yang memberikan kewenangan diskresi, menginstruksikan PPK untuk melaksanakan tahapan non finansial pokoknya ya, seperti penyusunan dokumen pemilihan, perencanaan, persiapan, nego, persiapan draft kontrak ya, mewajibkan dokumen itu ya. Inilah teman-teman semuanya, Anda tinggal manfaatkan. Saya sudah ada di bawah ini, Anda manfaatkan, dan apapun yang terjadi semoga ini bisa membantu teman-teman bagaimana menjalankan prosedur ketika teman-teman akan melakukan pengadaan yang berstatus produk impor. Apakah boleh? Memang impor boleh, nggak masalah. Impor itu apa sih? Impor itu gampangannya adalah beli produk yang bukan made in Indonesia, gitu ya. Seperti itu. Memang diutamakan produk dalam negeri, tapi pada kenyataannya Bapak Ibu, ada beberapa sektor-sektor barang jasa yang memang setelah dianalisis ya memang statusnya harus impor Bapak Ibu. Kita nggak boleh tutup mata gitu ya. Ya, seperti itu. Nah ini bagaimana prosedurnya, karena ini harus pakai izin Menteri Keuangan Kepala Daerah Pak. Nah, kita ambil dari celah yang dari penunjukan pejabat yang tunjuk ya. Semoga bisa membantu.